Kerusakan akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjelang akhir November lalu telah menimbulkan dampak luar biasa. Sudah ratusan korban jiwa yang jatuh, ratusan lainnya dinyatakan hilang, bersamaan dengan rusaknya infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera menguak kisah tentang kerusakan dan alih fungsi hutan yang sangat parah. Perusahaan pengelola dan pejabat yang memberi konsesi pengelolaan hutan dituding sebagai penyebab rusaknya hutan alami di gugusan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Hutan yang tersisa tidak mampu lagi menahan dan mengikat air hujan masuk ke dalam tanah. Akibatnya air meluncur deras, membawa kayu gelondongan dan material lainnya menerjang apa saja yang menghalangi jalannya. Kerusakan akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjelang akhir November lalu telah menimbulkan dampak luar biasa. Sudah ratusan korban jiwa yang jatuh, ratusan lainnya dinyatakan hilang, bersamaan dengan rusaknya infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu 3 Desember 2025 tercatat korban meninggal mencapai 743 jiwa, 630 jiwa dinyatakan hilang, dan 2.600 jiwa luka-luka. Jumlah korban terdampak ada 3,3 juta penduduk dari 50 kabupaten kota dengan rincian 1,5 juta penduduk Aceh, 1,7 juta penduduk Sumatera Utara, dan 141,8 ribu jiwa di Sumatera Barat. Selain itu, ada 1,5 juta jiwa masih mengungsi di Aceh, 538,8 ribu jiwa mengungsi di Sumatera Utara, dan 106,2 ribu mengungsi di Sumatera Barat. BNPB juga mencatat ada 3.500 unit rumah mengalami rusak berat, 4.100 unit mengalami rusak sedang, dan 20.500 unit rumah rusak ringan. 282 fasilitas pendidikan rusak dan 271 jembatan rusak akibat bencana ini. Sobat The Press, dahsyatnya bencana ini membuat sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan kejadian ini sebagai status darurat bencana nasional. Kami mendesak Presiden RI untuk menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Mata, Alfian, di Banda Aceh pada Ahad 30 November 2025. Alfian mengungkapkan hingga saat ini ribuan warga masih terisolir, puluhan ribu rumah terendam, dan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, serta jalan nasional baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten kota mengalami kerusakan berat. Situasi ini diperburuk dengan kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan masyarakat terancam kelaparan, serta padamnya pasokan listrik dan lumpuhnya jaringan komunikasi, sehingga membuat penanganan darurat semakin terhambat. Lambatnya bantuan dan kekurangan bahan makanan membuat warga terdampak di Sibolga menjarah 7 minimarket yang ada di wilayah itu. Sobat The Press, momen banjir besar Sumatera terekam dalam video viral yang beredar luas di media sosial. Video itu disebut situasi banjir di Sungai Batang Toru, Tapanuli Tengah, dengan kayu gelondongan dalam jumlah besar yang hanyut terbawa banjir. Dirjen Penegakan Hukum Gakum Kemenhub, Dwi Janwanto Nugroho mengatakan, asal muasal kayu gelondongan itu adalah kayu-kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kita deteksi bahwa itu dari PHAT, pemegang hak atas tanah di APL atau area penggunaan lain, kata Dwi, Jumat 28 November 2025. Namun berbeda dengan Dwi, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu hanyut tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Rekam Citra Satelit 2016 hingga 2025 menunjukkan masifnya pembukaan lahan di Sumatera Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir 2.000 hektar hutan di Sumatera Utara rusak. Inilah yang diduga menjadi penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di provinsi itu, dan bukan semata-mata akibat cuaca ekstrim. Rusaknya hutan itu akibat aktivitas perusahaan pemilik konsesi yang merambah dan mengalih fungsi hutan. Perusakan di sana itu disebabkan dipicu oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrim. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrim ini. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan
menjadi non-hutan, kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba dalam konferensi pers Senin 1 Desember 2025 membantah pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menyebut penyebab banjir itu adalah hidrometeorologi. Walhi mencatat ada 7 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di kawasan Tapanuli. 7 perusahaan itu beroperasi di kawasan ekosistem Batang Toru yang tidak hanya merusak dan alih fungsi hutan, tetapi juga diduga merusak das atau daerah aliran sungai Batang Toru yang mengalir di kawasan tersebut. Ketujuh perusahaan yang dimaksud Walhi tersebut adalah 1. PT Agincourt Resources, tambang emas Martabe. Selama kurun waktu 2015-2024, perusahaan ini disebutkan telah mengurangi tutupan hutan dan lahan seluas 300 hektar di daerah aliran sungai Batang Toru. Kedua, PT North Sumatera Hydro Energy atau NSHE, pembangkit listrik tenaga air PLTA Batang Toru. Proyek PLTA ini di data Walhi telah menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektar tutupan lahan di sepanjang 13 km daerah sungai serta gangguan fluktuasi debit sungai. Proyek ini juga menyebabkan sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian terowongan dan pembangunan bendungan. Ketiga, PT Toba Pulp Lestari Tbk atau TPL, unit perkebunan kayu rakyat di Tapanuli Selatan. Ribuan hektar hutan di daerah aliran sungai Batang Toru, menurut Walhi, telah beralih fungsi menjadi PKR yang ditanami eukaliptus, terutama di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Skema pemanfaatan kayu tumbuh alami atau PAT dituding telah membabat hutan kawasan Batang Toru dan kini menjadi salah satu pemicu banjir bandang. Degradasi hutan seluas 1.500 hektar yang juga terjadi di kawasan koridor satwa yang menghubungkan Dolok Sibual Buali dan hutan lindung Batang Toru Blok Barat dalam 3 tahun terakhir diduga akibat kegiatan perusahaan ini. Adapun 4 perusahaan lainnya adalah PT Pahejulu Mikro Hydropower, pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTHMH Pahejulu, PT Soil Geothermal Indonesia, Geothermal Tapanuli Utara, PT Sago Nauli Plantation, perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan PT PN3 Batang Toru Estate, perkebunan sawit di Tapanuli Selatan. Pengrusakan dan alih fungsi hutan secara brutal terjadi hampir di seluruh Sumatera. Hutan lindung dan taman nasional yang dilindungi oleh undang-undang tak luput dari pendarahan dan alih fungsi. Taman Nasional Tesonilo seluas 83.000 hektar di Pelalawan Riau yang menjadi habitat gajah dan ribuan jenis keanekaragaman hayati lainnya telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Termasuk hutan lindung di Sumatera Utara seluas 40.000 hektar yang dirubah menjadi perkebunan sawit. Alih fungsi juga terjadi di Taman Nasional Gunung Lesar di Aceh seluas 360 hektar telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sobat Depres, rusaknya hutan dan lingkungan akibat perambanan alih fungsi ini tidak hanya menimbulkan bencana lingkungan, tetapi juga bencana bagi masa depan generasi negeri ini. Sejarawan Anhar Gonggong menilai bencana banjir Sumatera bukanlah takdir, tetapi hasil dari kejahatan ekologis terstruktur. Anhar menyebut para pelaku kejahatan lingkungan ini layak mendapat hukuman mati atas apa yang mereka lakukan. Kenapa? Sederhana. Dengan apa yang dia lakukan sebenarnya, dia membunuh masa depan. Kerusakan yang dilahirkan oleh tindakan penebangan hutan yang dilakukan oleh dia, itu masa depan yang dirusak. Dia mau mendapatkan keuntungan, tapi dia lupa. Keuntungan yang diperolehnya itu dilakukan dengan membunuh generasi yang akan datang, kata Anhar di channel YouTube pribadinya, Anhar Gonggong Official, 29 November 2025. Anhar menuding kerusakan hutan dan lingkungan ini adalah indikasi korupsi dan pembiaran oleh pejabat yang menutup mata. Dan jika hukum tidak ditegakkan sekarang, Anhar menyatakan Sumatera akan habis oleh keserakahan manusia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.